بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى وعلى آله وأصحابه الذين أحيوا سنته على طول المدى أما بعد جماعة Malsin, jemaah kajian Malsin yang kami banggakan dan kami muliakan, marilah pertama-tama kita perbaiki syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki hati agar senantiasa ridha dan senang dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu adalah yang terbaik buat kita seluruhnya, maka diterima dengan hati yang lapang, yang ridha dan bersenang. Kemudian membimbing lisan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu tidak mengkufuri nikmat Allah walaupun dengan lisan, untuk selalu mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, tatkala diberi karunia, kemudahan ataupun yang lainnya, dan selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ala kulli hal atau alhamdulillah ala kulli hal tatkala diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali maksiat tidak boleh dibanggakan dan diterima dengan hati maupun lisan. Dan kemudian membimbing anggota tubuh dan memanfaatkan karunia Allah SWT kecuali dalam taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itulah syukur. Kemudian syukur yang kedua adalah mengembalikan sebuah kemuliaan, memberikan sebuah kemuliaan kepada yang berhak, yaitu dengan banyak bersalam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah mengorbankan dirinya, jiwanya, hartanya dan seluruh yang ia miliki bahkan keluarganya hanya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman sekarang ini karena keutamaan Allah, karena kasih sayang, kemudian karena dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang bisa menikmati keindahan Islam dan mengamalkan syariatnya karena kasih sayang Allah. Kemudian dakwah Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW tidak heran menjadi Nabi yang terbaik di muka bumi, menjadi makhluk termulia di muka bumi, bahkan mutlak, secara mutlak dari seluruh makhluk Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang umatnya terbanyak, dan umatnya yang paling terbanyak di dunia, umatnya yang paling banyak masuk Islam, umatnya yang paling banyak masuk surga. Dan itu seluruhnya itu karena kasih sayang Allah, kemudian dakwah gigih Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan kedudukan yang paling tertinggi. Jikalau nabi-nabi terdahulu ketika umatnya susah didakwai dan mereka begitu gigih dan bahkan begitu keras untuk menentang dan bahkan membunuh para nabinya, nabi-nabi terdahulu mendoakan umatnya. Rasul pertama di muka bumi Nabi Nuh alaihissalam mendoakan agar umatnya dihancurkan, dan Allah kabulkan doa itu. Dan nabi-nabi setelahnya begitu, kecuali Nabi Muhammad SAW, itu doa yang mustajab yang paling mahal di dunia tidak beliau doakan di sini. Beliau simpan menjadi syafaat kubra, syafaat besar di akhir zaman setelah padang mahsyar, di mana manusia kebingungan, tidak tahu jalan kemana di padang mahsyar, di mana Allah SWT sedang marah-marah yang dahsyat. Semua takut, bahkan para nabi tertunduk takut seluruhnya. Dan di dalam hadis Muslim dulu pernah kita jelaskan, para nabi semuanya mengatakan Allahumma sallim sallim.
Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Tidak ada satu hamba pun. Itulah hari yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin. Thumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Semua hari kiamat itu dia. Hari pembalasan itu dia. Allah SWT sedang marah, betul-betul marah dengan keadilannya. Marah dengan penuh keadilan. Maka semua makhluk jikalau diambil dengan dosanya akan binasa semuanya. Maka Nabi Muhammad SAW selama umur hidupnya doa tertingginya ditunda. Tidak untuk menghancurkan umatnya sendiri, tetapi untuk nanti. Ketika Allah dalam keadaan yang dahsyat seperti itu, kemudian umat itu berlari ke Nabi Adam. Agar Nabi Adam minta kepada Allah, tidak mau. Kepada Nabi Nuh dan selanjutnya sampai Nabi Isa, tidak ada satu pun yang berani. Kemudian mereka lari kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana laha, aku yang memilikinya. Maksudnya syafaat ini aku yang memilikinya. Allah berikan untukku. Kemudian Nabi Muhammad SAW sujud panjang sekali. Sampai Allah melihat kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dalam memohon kepadanya, Allah berfirman, Irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Sekarang angkatlah kepalamu, wahai Muhammad. Wasal tu'ta, mintalah, kamu akan dikabulkan permohonanmu. Wasfa' tushaffa', berilah syafaat sekarang, kamu akan diberikan hak itu. Maka Nabi Muhammad SAW memohon, pintu surga dibuka dan pintu neraka dibuka. Setelah itu timbangan amal. Kita kira itu adalah solusi, bukan. Ketika pintu surga sudah dibuka dan pintu neraka sudah dibuka, apa yang terjadi? Setiap hamba akan mengambil balasannya masing-masing. Bagi yang takut pada hari mahsyar, maka setelahnya lebih dahsyat lagi. Pintu neraka sudah dibuka, sirat jembatan kecil sudah dihamparkan di atas, dibentangkan di atas api neraka. Begitu panjang, begitu kecil, melebihi kecilnya rambut kita. Tidak terlihat, lebih tajam daripada pedang. Sekelilingnya adalah anjing-anjing neraka jahanam. Apa yang akan kita lakukan setelah itu? Inilah di malam hari ini kita biiznillah ta'ala akan bertadabbur bersama, mudarasah. Kita akan belajar bersama seluruh jamaah Malsin yang kami muliakan tentang dahsyatnya kiblat dalam Islam. Ketika kita membahas tentang kiblat, maka kita akan terikat dengan satu ibadah besar dalam Islam, yaitu salat. Salat adalah salah satunya penyelamat hamba. Ada dua hal yang akan menjadikan hamba bisa istiqamah di dunia dan menjadikan hamba itu mulia di dunia dan akhirat, yaitu sabar dan salat. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan apa, Bapak Ibu? Sabar dan salat. Sabar niku nopo? Nggih, namine sabar jero pun Sabarudin ngeten. Nggih. Nyanyian nggih. Habis jadi supir di Arab, balik nyanyi jadi penyanyi. Nggih. Nah, nggih napa mboten? Orang sabar namanya Sabarudin ngeten nggih. Nah, terus napa? Orang sing mumet napa? Mumumudin ngeten. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita membahas hal besar dalam agama Islam. Sabar adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan menerima dengan lapang dada takdir Allah yang tidak kita sukai. Itulah sabar. Maka tidak main-main ketika Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika Allah SWT mengatakan mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dengan kesabaran, dengan melakukan sabar dan melakukan salat. Ini kunci. Apa itu sabar?
Sabar adalah istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian beristiqamah meninggalkan larangan Allah. Dan melatih hati agar lapang dada, senang, rela, bahkan bersyukur akan takdir-takdir Allah yang tidak kita sukai. Harus bersyukur. Inilah sabar. Dan balasan bagi orang yang sabar, di situ akan istiqamah di dunia dan akhirat dan mendapat kemuliaan. Salah satu dari, sebelum kita membahas kiblat, kita akan membahas tentang sabar itu dulu dengan salat secara singkat biiznillah taala. Sabar itu adalah salah satu dari 3 amalan di dalam Islam yang tidak terbatas pahalanya. Allah SWT berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, itu akan dibalas oleh Allah SWT pahalanya dengan tanpa hitungan. Jadi ungkapan kita atau masyarakat awam bahwa sabar ada batasnya 100% salah. Itu tidak boleh diucapkan orang muslim. Sabar tidak ada batasnya. Sabar adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan menerima dengan lapang dada dan rela akan takdir-takdir Allah yang tidak kita sukai. Itu sabar. Jadi kalau ada batasnya nggak usah sholat lagi. Kalau nggak ada sabar ada batasnya minuman keras gitu, berzina gitu, karena ada batasnya. Habis itu ketika Allah SWT memberikan takdir kepada kita yang buruk, entah orang tua yang wafat, atau suami wafat, istri wafat, anak wafat, habis itu kita boleh meratap-ratap. Karena sabar ada batasnya. Jadi sabar ada batasnya itu kata yang salah 100%. Tidak ada batasnya. Tetap bersabar. Kenapa? Balasan di surga tak ada batasnya. Balasan sabar tak ada batasnya. Itulah sabar. Dan inilah solusi yang paling terindah dalam hidup, cuma 2, syukur dan sabar. Maka dalam hadis sahih, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu, dan selanjutnya, orang yang beriman semua perkaranya indah, perkaranya baik, menakjubkan, bahagia. Kenapa? Karena cuma 2, punya syukur dan sabar, itu saja. Selain ini tidak akan mungkin bahagia di dunia. Tidak ada solusi hidup. Islam adalah agama realita. Islam adalah agama nyata, memberikan solusi pasti, tidak hanya fata morgana. Jadi kalau kita dikasih karunia bersyukur kepada Allah, ini solusi terbaik. Apa balasan syukur Bapak Ibu sekalian? Balasan syukur adalah ditetapkannya ditetapkannya karunia Allah itu tidak hilang dan ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum, ditambah. Maksudnya yang dulu tidak hilang dan yang belum ada didatangkan. Jadi apa batin? Ini syukur. Makanya orang yang bersyukur, Nabi Muhammad SAW bersabda, la yanqusu malun min sadaqah. Harta tak akan berkurang dari sedekah, ditambah oleh Allah. Sedekah atau zakat artinya an-nama'u wa tadhhir, berkembang dan mensucikan. Badan kita suci, hatinya bersih, rasa tamak menghilang, kebahagiaan akan kita dapatkan karena kaidah syariat kama tadinu tudan, al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan amalannya. Maka Bapak Ibu yang mulakan, ketika kita membahagiakan orang lain, fakir miskin kita kasih, Allah kasih kebahagiaan hati, luas hatinya, jadi nggak bakhil, tamaknya hilang dan kikirnya hilang. Jadi kehilangan duit biasa saja. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah nggak akan sedih dan nggak akan gundah. Nggak akan takut, sedih, gundah nggak ada. Kehilangan duit biasa saja. Tadinya nggak ada, Allah kasih, sekarang nggak ada lagi, biasa saja. Ngene pembuatan merata, pusing, stroke, ngene pembuatan mati, konyol. Ngene pembuatan nggih. Konyol napa konyol? Nggih, suaminya wafat, setelah itu stres, stroke, mati konyol napa mati konyol? Tidak ada dalam Islam seperti itu. Islam syukur sama
Solusi nyata. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Suami wafat, alhamdulillah. Milik Allah dan kembali kepada Allah. Alhamdulillah. Allah ganti. Yang ngasih rizki suami ngasih rizki kita. Gini mboten. Yang ngasih rizki kepada istri ngasih rizki ke kita. Sami Allah. Jadi nggak usah bingung. Nggak usah meratap. Sami mawon. Alhamdulillah. Jikalau itu kita kembali kepada dahsyatnya kiblat. Salat, Bapak Ibu sekalian, sumber pertolongan Allah, sumber istiqamah, sumber kemuliaan dunia akhirat. Di akhirat semua pada paham, Bapak Ibu. Nggih. Kalau ketika pertama kali nanti manusia pada hari hisab, yang dihisab napa riyen? Kalau amalannya kalau hukum muamalah itu qisas, pembunuhan. Tapi kalau amalan kita napa? Salat dulu. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lain Allah dimuliakanlah kita. Amalan yang lain kurang pun dilengkapi menjadi baik. Tapi kalau salatnya buruk, pripun? Yang lain buruk semua. La ilaha illallah. Ketika salah satu sahabat Rasulullah SAW kecil yang selalu menyiapkan air wudhu Rasulullah SAW di pagi hari, Rasulullah selalu salat malam dan hak di Rasulullah wajib. Hak kita sunnah. Maka Rasul tidak pernah meninggalkan salat malam. Jadi ketinggalkan diqadha oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi hari sebelum subuh, jauh jamnya, Nabi Muhammad SAW di pintu sudah disiapkan oleh anak sahabat ini, oleh sahabat kecil ini. Itu air untuk berwudu. Nabi SAW salat malam. Sampai Rasulullah SAW bertanya, kamu butuh bantuan tidak? Maka anak ini mengatakan, uridu murafaqataka fil jannah. Allahu akbar. Ya Rasulullah, saya tidak ingin kecuali menjadi pendampingmu di surga. Gini boten. Nek saniki Pak Ustaz dongake, men rezekine lancar. Gini boten. Kita uang itu hidup kita. Tapi anak ini mempunyai mental tinggi langit. Mentalnya sampai ke tinggi langit. Bukan mental tanah. Kalau kita mental tanah, nyungsep. Kalau itu naik terbang di sana. Ketika diminta Rasulullah doanya mustajab, itu mustajab. Tidak ada keraguan. Doa Nabi Muhammad SAW mustajab. Tapi anak ini lucu. Anak ini sangat unik dan dahsyat. Mengagumkan. Membikin kita sangat terpana dengan anak ini. Meminta menjadi pendamping Rasulullah di surga. Allahu Akbar. Dengan apa? Rasulullah SAW mengatakan, a'inni bikathratis sujud. Akan saya doakan dan bantulah aku dengan banyak sujud. Salat. Gimana Bapak? Seperti itulah salat. Jikalau itu maka kita akan membahas tentang qiblat. Qiblat dalam salat adalah diijma'kan oleh ulama syarat sah salat. Jadi menghadap kiblat, Bapak Ibu yang mulakan, syarat sah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Jadi napa boten? Ini adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi kita akan membahas tentang kiblat secara singkat biidznillah taala, biidznillah sepadan dengan waktu yang siap di sore hari ini. Menghadap kiblat itu ada dua. Seorang muslim yang menunaikan salat itu punya dua kiblat. Apa itu kiblat itu? Seorang muslim di dalam menunaikan salat mempunyai dua kiblat. Kiblat yang pertama adalah kiblat jasad. Kiblat fisik. Jasad kita kemana? Di sini diijma'kan oleh para ulama, ittafaqal ulama ala wujub istiqbalil ka'bati fi ssalati ila qiyamis sa'ah. واتفقوا أيضا على أن استقبالها شرط لصحة الصلاة فلا تصح صلاة من لم يستقبل الكعبة بدون عذر. Ini ijma' para ulama. Para ulama bersepakat, berijma' bahwa menghadap kiblat, menghadap Ka'bah di dalam salat itu wajib sampai hari kiamat kelak. Dan mereka juga bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Syarat sah salat itu adalah dilakukan sebelum salat. Dan kemudian tidak sah salat apapun salat itu
bagi orang yang tidak menghadap kiblat tanpa uzur. Harus menghadap kiblat. Itu kiblat apa Bapak Ibu sekalian? Fisik. Mohon maaf, dalam kajian tidak boleh berbicara. Siapapun itu, walaupun presiden tidak boleh berbicara dalam kajian. Firman Allah mulia, tidak boleh untuk berbicara. Dan sabda Nabi Muhammad SAW mulia, tidak boleh ada yang berbicara. Harus satu yang berbicara, ulama. Kemudian kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa menghadap kiblat adalah wajib. Itu adalah syarat sah salat. Dan itu dalilnya adalah Quran dan sunnah dan ijma' para ulama. Kemudian kita masuk kepada ranah lain, yaitu permasalahan lain, yaitu keadaan menghadap Ka'bah di dalam salat. Keadaan seorang yang salat ini tentunya fisik. Kita belum membahas kiblat yang kedua buat kita. Kita membahas fisik dulu. Tadi kita sudah jelaskan bahwa itu diijma'kan para ulama. Sekarang kita masuk kepada fisik lagi, yaitu keadaan bagaimana menghadap Ka'bah di dalam salat. Seorang yang sedang salat menghadap Ka'bah itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang yang langsung bisa melihat Ka'bah. Halu al-musalli yushahidul Ka'bah. Keadaan orang yang salat yang langsung bisa melihat Ka'bah. Maka hukumnya berbeda. Ini wajib melihat Ka'bah. Wajib menghadap betul-betul bendanya Ka'bah. Tidak boleh tidak. Kalau sampai serong kiri, serong kanan dan keluar dari Ka'bah, batal salatnya langsung. Jelas Bapak Ibu? Oke. Ini yang langsung melihat. Jadi keadaan orang yang salat menghadap Ka'bah terbagi dua, yaitu langsung bisa melihat Ka'bah dan tidak. Dan ini bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama langsung salat di Masjidil Haram yang langsung bisa melihat Ka'bah. Jelas? Itu langsung bisa melihat Ka'bah. Jadi itu harus melihat Ka'bah betul-betul safnya mengarahkan ke Ka'bah langsung. Adapun yang di luar Masjidil Haram, kita lihat saf itu sudah betul-betul dibuat betul-betul menghadap Ka'bah dengan desain yang sangat detail. Maka harus mengikuti itu. Tidak boleh lenceng dari saf itu. Karena saf betul-betul sudah dikerjakan dengan detail sekali. Maka tidak boleh serong dari saf yang sudah dibuat. Kemudian masjid yang dibangun oleh tangan suci Nabi Muhammad SAW itu betul-betul sudah pasti menghadap Ka'bah. Karena malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan Ka'bah di hadapan Rasulullah langsung. Masjid Nabawi itu menghadap Ka'bah mutlak secara pasti. Masjid apa Bapak Ibu? Masjid Quba itu langsung menghadap Ka'bah. Masjid Qiblatain Nabi SAW salat di situ, ya, itu menghadap Ka'bah. Itu langsung, maka tidak boleh mengubah shaf yang ada. Masjid itu betul-betul detail menghadap Ka'bah karena Nabi Muhammad SAW sudah salat di situ. Jadi kalau ada shaf tidak boleh serong-serong. Shafnya ke sana, salatnya belok gini, batal salatnya. Kenapa? Sudah pasti. Yang kedua, keadaan halul musalli lam yushahidil Ka'bah. Keadaan orang yang salat yang tidak melihat Ka'bah. Jauh barangkali seperti Indonesia atau bahkan di kota Makkah Al-Mukarramah Madinah, tapi bukan masjid yang dibangun oleh tangan suci Rasulullah SAW dan tidak dilakukan salat Rasulullah belum salat di situ. Maka kita apakah wajib menghadap betul-betul benda Ka'bahnya, bangunan Ka'bahnya atau tidak, diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat para ulama. Yang pertama wajib menghadap bentuknya Ka'bah. Yang kedua arahnya saja. Yang sahih, yang kuat adalah pendapat jumhur ulama dari mazhab Syafi'iyah, sebagian Syafi'iyah, jumhur Malikiyah dan Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Hampir banyak mazhab masuk di sini semua. Walaupun tidak menjadi keseluruhan mazhab. Ini mengatakan menghadap arahnya saja. Jadi kalau di sini kita sudah pakai teknologi Bapak Ibu sekalian, pakai kompas ya, sudah ke arah Ka'bah dan sudah dengan alat-alat yang sekarang terbaik ya, alat-alat baik itu kalau udah cukup. Serong dikit tidak masalah.
Itu tidak masalah. Kenapa? Karena diwajibkan menghadap arahnya, bukan kepada bentuk Ka'bahnya. Siapa yang lihat? Wahyu dari mana? 100 tahun sekali matahari ke arah Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ilmu dari sinten? Saking simbah, Mbah sinten? Itu tidak jadi pedoman 100%. Itu dhon. Maka ketika kita belajar fikih Bapak Ibu sekalian, selain masjid-masjid yang dibangun oleh tangan suci Rasulullah SAW, atau di Masjidil Haram, atau masjid-masjid yang pernah ditunaikan sholat oleh Rasulullah SAW di situ, maka itu tidak wajib langsung menghadap bentuknya Ka'bah, karena tidak mungkin. Kita bukanlah Nabi yang mendapatkan wahyu langsung, maka dinamakan dengan dhon. Dhon ini di dalam tertibnya ilmu teori namanya madarik al-aql. Bagaimana akal itu mencari, memahami ilmu. Di dalam usul fikih disebutkan ada al-ilm, ada ilmu. Ilmu definisinya adalah idraku syai'i ala ma huwa alaih. Memahami dan mengetahui sesuatu persis apa adanya. Ini ilmu. Itu harus. Itu seperti kalau Ka'bah, melihat Ka'bah langsung. Ini ilmu. Yang kedua, dhann. Dhann itu adalah idraku syai'i ala ma huwa arjah. Mengetahui sesuatu, memahami sesuatu itu dominan benarnya. Inilah Ka'bah yang sekarang ini. Bagi seseorang yang tidak melihat Ka'bah langsung, seperti kita sekarang di Indonesia, itu melihat arahnya saja. Ketika sudah ada teknologi-teknologi yang baik dan itu bisa dimanfaatkan, akuratnya lebih baik dibanding salahnya, dipakailah itu. Dan tidak perlu bingung sah atau tidaknya. Kalau sudah memakai itu, bismillah, sah insya Allah Ta'ala. Baik, kita memasuki materi lain, yaitu keadaan disyaratkannya menghadap kiblat. Ini kiblat fisik. Disyariatkan, keadaan-keadaan disyaratkan untuk menghadap kiblat. Di sini dijelaskan oleh para ulama, hunaka ahwalun la yushtaratu fiha istiqbalul qiblah wa likulli halatin minha udhruha al-khas wa huwa 'ala an-nahwi at-tali. Jadi di sana terdapat keadaan-keadaan di mana menghadap kiblat sudah tidak disyaratkan lagi, dan setiap keadaan mempunyai uzurnya secara khusus. Secara khusus. Yang mempunyai uzur tidak wajib menghadap kiblat cuma 3. Pinten? 3. Kapan itu? Yaitu yang pertama halul marad, dalam keadaan sakit. Ketika kita sakit atau seorang muslim sakit dan tidak mampu badannya menghadap kiblat, maka tidak perlu menghadap kiblat. Misal terbaring, nggak mungkin terbaring menghadap kiblat. Jadi apa mboten? Terbaring tidak bisa melihat kiblat. Dia harus mengangkat tubuhnya, setengah tubuhnya, tidak mampu, maka tidak wajib menghadap kiblat. Kecuali ada yang membantu dan tubuhnya mampu untuk menahan diri, maka dibantu oleh keluarganya. Tatkala tidak ada yang bantu dan tidak mampu menghadap kiblat, itu tidak masalah. Tidak perlu menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, halul khauf, keadaan takut yang dahsyat dalam peperangan. Kemudian dalam banjir, dalam keadaan di hutan yang akan diserang oleh banyak hewan buas, dan yang lainnya, atau dalam keadaan kebakaran, tatkala takut dan keburu-buru dan sulit untuk menyelamatkan diri, tidak wajib menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, halus safar, dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar, dalam salat sunnah, ingat Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan safar dan salat sunnah itu tidak wajib menghadap kiblat. Tetapi sangat-sangat dianjurkan pertama kali kita salat menghadap kiblat dulu. Ketika kita naik onta, kita berhenti dulu. Kiblatnya di mana? Dengan kompas, misal bismillah, kita melihat kiblat dulu ke arah kiblat, Allahu Akbar, kemudian naikkan kendaraannya, atau kendaraannya dibelokkan, berhentikan dulu. Mobil Bapak Ibu sekalian, contohnya kita mobil boleh nggak sih salat di atas mobil? Saged. Nggak usah berdiri, boten napa-napa. Salat sunnah bebas. Kalau salat wajib seyogianya berhenti. Tapi kalau sholat sunnah tidak perlu.
Mobil diarahkan dulu, diparkirkan menghadap kiblat, Allahu Akbar. Semua si penumpang pada takbir, Allahu Akbar. Ampun. Habis itu jalan, dah. Jalan mengarah kemana-mana, lanjut sudah. Takbir awalnya saja. Setelah itu sholat di atas mobil, itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW sama sahabatnya. Mereka di perjalanan sholat sunnah, sholat malam, sholat sunnah, sholat duha, biasa. Itu di atas kendaraan. Ini adalah salah satu dari keadaan di mana tidak diwajibkan menghadap kiblat. Tapi awalnya sangat dianjurkan menghadap kiblat, setelahnya bebas. Baik, kemudian kita ringkas lagi, yaitu dengan keadaan makmum. Tentunya kita untuk saat ini kita pindah lagi, salat keadaan masalah banyak sekali. Kita akhirkan dengan satu permasalahan, yaitu salat dalam keadaan tinggi melebihi Ka'bah. Salat di atas pesawat, salat di Jabal Abi Qubais. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau di Mekah nanti, Ka'bah itu gunungnya sekitar gunung sekarang. Gimana betul? Gunung semua. Yang sudah umrah atau haji bisa melihat di sana. Nah, apakah kita boleh salat di atas gunung padahal Ka'bah di bawah? Boleh atau tidak? Atau sekarang Bapak Ibu sekalian melihat hotel-hotel yang luar biasa seperti Tower Zamzam, ya, Abraj Zamzam. Ya. Abraj Zamzam yaitu Tower Zamzam yang begitu besar, ada jamnya. Itu apakah kita bisa sholat di atas itu? Boleh sekali. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, tasihhu sholatu fi halil irtifa', fi hali al-irtifa'i aw al-inkhifadh عن الكعبة وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة. Jadi salat yang keadaannya lebih tinggi di atas Ka'bah itu sah salatnya. Dan itu adalah pendapat jumhur ulama dari madhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah. Dan ulama-ulama Malikiyah juga banyak yang mengarang, salah satunya Syekh Muhammadul Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala mengarang buku tentang salat, as-salatu di salat di atas pesawat. Itu ada risalah khusus, salat di atas pesawat itu ada khusus dan disahkan oleh beliau. Itu tidak masalah. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi bagi jamaah yang umrah maupun haji, ketika berangkat menuju tanah suci dan berjam-jam di atas pesawat, sholatnya sah, cukup sah, tidak perlu diulang lagi di sana, sudah sah. Cuman yang dipertanyakan adalah keadaan pesawat, apakah mengarah kiblat atau tidak. Itu kejadiannya seperti kita dalam keadaan di atas kendaraan dalam bepergian. Pertama kali mencari arah kiblat dulu, setelah itu duduk di kursi melakukan salat. Tidak semua pesawat menyediakan tempat salat, tetapi Saudi Airlines itu menyediakan tempat salat khusus dan arah kiblat pun diajarkan di situ. Tetapi banyak pesawat lain tidak ada arah kiblat, bahkan tempat salat pun tidak. Di sini adalah kiblat fisik. Ini kiblat fisik Bapak Ibu sekalian. Kiblat yang kedua yang lebih penting dari ini. Kiblat yang kedua yang lebih penting dari ini semua adalah kiblat hati. Salat harus ada dua kiblat. Kiblat fisik kita harus menghadap Ka'bah al-Musyarrafah, tapi kiblat fisik harus menuju Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih besar dibanding kiblat fisik. Qiblatul qalb. Ini kiblat hati, ini lebih penting dari itu. Kiblat fisik semua nabi maupun umatnya sama, tidak ada perbedaan kiblat fisik. Semuanya sama. Tidak ada yang membedakan antara A dengan B. Tetapi kiblat hati inilah yang akan menunjukkan perbedaan yang sangat fihi baunun syasi'. Itu akan terdapatkan perbedaan yang sangat jauh. Maka kita akan melihat nanti biiznillah. Setelah kita akan melihat beberapa hadis-hadisnya, kita akan melihat keadaan Rasulullah, sahabat dan ulama-ulama salaf ketika salat. Bagaimanakah kiblat hatinya? Itu akan beda dengan kita. Baik, di dalam kiblat, hati inilah yang menentukan seorang itu salatnya mulia atau tidak, dan salatnya betul-betul bernilai tinggi atau tidak. Di dalam hadis Abu Dawud
dengan sanad la ba'sa bihi. Dari hadis Ammar ibn Yasir, diriwayatkan dari sahabat Ammar ibn Yasir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yansarif wa ma kutiba min salatihi illa ushruha au tus'uha au thumunnuha au sub'uha au sudsuha au khumsuha au rub'uha au thuluthuha au nisfuha." Nabi Muhammad SAW menyatakan, sungguh ada seseorang yang sholat, ketika kembali tidak ditulis, tidak mendapatkan hasil sholatnya kecuali 1/10-nya. Ada yang lain 1/9-nya, ada yang lain 1/8-nya, ada yang lain 1/7-nya, ada yang lain 1/6-nya, ada yang lain 1/5-nya, ada yang lain 1/4-nya, ada yang lain 1/3-nya, ada yang lain setengahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa yang membedakan seseorang di dalam sholat, kualitasnya itu adalah kiblat hati. Kiblat hatinya, apakah betul-betul menghadap Allah SWT atau tidak? Apakah betul-betul sholat itu menumbuhkan satu sifat mulia, yaitu mensucikan Allah atau tidak? Ketika kita Allahu Akbar, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kita mengagungkan Allah, kita mengikrarkan akan kebesaran Allah. Tetapi apakah dalam sholat kita mengagungkan Allah? Kita riya tidak? Kita sum'ah tidak? Dan setelah pulang kita ketika ibadah, apakah kita riya? Apakah kita menyekutukan Allah? Kita masih percaya dengan kuburan-kuburan, bahwa keberkahan dimiliki oleh orang-orang yang di dalam kubur. Kita harus ke pohon-pohon minta keberkahan, harus bersajen-sajen. Dan kita ketika nabrak kucing kita akan celaka. Apakah kita masih seperti itu? Salatnya tidak berguna ketika masih seperti itu. Sehingga di dalam hadis Bapak Ibu yang muliakan, kiblat hati lebih penting itu diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Beberapa dari sebagian dari istri-istri Rasulullah SAW menjelaskan tentang itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kadang-kadang ada orang muslim yang salat pulangnya 0, tidak punya pahala bahkan dosa besar. Kok bisa? Nabi Muhammad SAW dari sebagian istri Rasulullah SAW meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu, lam tuqbal lahu salatun 40 yawma." Hadis sahih. Barang siapa mendatangi paranormal atau dukun, kemudian bertanya kepadanya, maka salatnya seluruhnya, salatun nakirah, seluruh salatnya tidak akan diterima oleh Allah 40 hari. Jelas Bapak Ibu nggih? Karena kiblatnya bukan Allah. Dia masih menyekutukan Allah. Hatinya bukan untuk Allah, akhlaknya bukan untuk Allah. Tidak mencerminkan salat. Karena salat adalah tunduk kepada Allah. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, kita mengikrarkan kebesaran Allah dan kita ruku, menundukkan badan kita. Apa yang terjadi? Doa yang kita lantunkan adalah Subhana Rabbiyal Azim, Allah Maha Agung. Kita menunjukkan diri harus untuk Allah, kita menunduk hanya untuk Allah, kita beramal hanya untuk Allah, kita berakhlak hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Ketika kita sujud, Allahu Akbar, kita menjatuhkan semua tubuh kita ke tempat yang sangat hina, rendah dan bawah, yaitu tanah. Apa yang terjadi? Semua organ tubuh kita semua jatuh ke bawah. Yang kita lantunkan dari doa adalah Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha sempurna dari segala kekurangan. Kita turun ke bawah, Allah Maha tinggi, gak akan mungkin rendah, dan Allah Maha mulia, tidak mempunyai sifat kerendahan. Disitulah kita berdoa kepada Allah, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau Maha tinggi. Kita menundukkan diri kita, hati hanya untuk Allah. Tidak boleh riya, tidak boleh bermainan dalam hidup. Banyak canda tawa, buat apa hidup itu? Apa arti canda tawa? Hanya untuk Allah SWT. Di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi paranormal dan bertanya saja, tidak
membenarkan ucapannya, 40 hari seluruh salatnya tidak diterima. Dalam riwayat lain, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu, membenarkan ucapan dukun atau paranormalan itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka telah kafir dengan kitab yang telah diturunkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Orang yang membenarkan dukun maka sudah keluar dari agama Islam. Yang membenarkan paranormal itu keluar dari agama Islam. Tidak mainan. Salatnya bukan diterima lagi, harus masuk Islam baru. Harus bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hal gaib 100% milik Allah. Jadi kiblat Bapak Ibu yang muliakan. Yang kedua lebih dahsyat, yang membedakan antara kita dengan orang lain, membedakan para nabi dan para umatnya, hanya kiblat hati. Kiblat hati apakah kepada Allah? Benar-benar khusyuk. Salat adalah munajat. Salat adalah munajat. Apa sih artinya tanaji? Salat adalah munajat, bersua, berduaan, berbicara dengan lembut, berduaan dengan rahasia, hanya bercinta. Itu salat. Salat itu kita bercinta dengan Allah SWT, bermunajat, berduaan, berbisik-bisik rasa rindu dan sayang. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Imam Muslim dari Anas bin Malik, di situ banyak sekali tentunya ya. Kita sebutkan hadis Anas bin Malik dulu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbah." Sesungguhnya salah satu di antara kalian tatkala berdiri menunaikan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Bermunajat terhadap Tuhannya. Bermunajat adalah kita bersua, kita berbahagia dan berbisik-bisik berduaan. Jelas Bapak Ibu? Khusus. Hubungan yang paling dalam dengan Allah SWT. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, bermunajat ada dua faedah yang sangat besar. Arti munajat di dalam salat ada arti dua yang sangat besar. Pertama adalah al-musabarah atau al-muthabarah ala ta'atillah. Itu adalah berusaha keras untuk bersabar dalam taat kepada Allah. Jadi bermunajat kepada Allah kita harus sabar, harus berjuang. Kita harus betul-betul taat kepada Allah, itu harus butuh dengan perjuangan. Yang kedua, dalilu mahabbatillah. Itu dalil cinta kepada Allah. Dalil cinta kepada Allah ketika kita bermunajat. Kalau mau maaf Bapak Ibu sekalian, kalau sedang bercinta sama orang, kira-kira sendirian, berkorban, gratisin apa mboten? Nggih, nggih. Datang ke rumah makan yang mewah-mewah, nggih, berduaan, pergi ke taman yang begitu indah. Nggih napa mboten? Pernah nyoba berarti dosa besar, istighfar jenengan. Nggih napa mboten? Pacaran dosa besar. Tapi memang begitu cara bercinta, betul atau mboten? Bercinta dengan Allah dalam munajat. Kalau kita bercinta dengan Allah, bermunajat kepada Allah, kita berduaan. Subhanallah. Maka di dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku bagi Al-Fatihah itu di dalam salat itu dua bagian, di antara aku dan di antara hambaku. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan hadis qudsi ini ketika Allah berfirman, ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, Hamidani Abdi. Ketika hamba Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung mengajak bicara dengan kita, bermunajat secara langsung. Allah mengatakan Hamidani Abdi, hambaku sedang memujiku. Munajat. Kemudian ketika hamba ini mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman Athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Allah langsung menjawab sama kita. Kemudian ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, Allah berfirman Majjadani abdi, maka hambaku telah menjunjung tinggi derajatku.
Kemudian tatkala kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah perjanjian di antaraku dan antara hambaku. Maka bagi hambaku apa yang ia mohon, maksudnya akan aku kabulkan apa yang ia mohon. Apa perjanjian kita Bapak Ibu? Maka kita tidak heran, dulu pernah kita jelaskan, Imam Hasan al-Basri, ulama besar tabi'in, banyak para tabi'in mengucapkan, ulama selanjutnya, banyak sekali mengatakan bahwa kitab suci yang diturunkan Allah SWT di muka bumi keseluruhan kisaran 140 kitab. Isi kandungan seluruhnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Isi kandungan Al-Quranul Karim seluruhnya ada tertuang di dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah inti hidup yang sebenarnya, inti agama Islam, inti ibadah cuma satu. Ayat tengah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini perjanjian. Maka ketika kita salat, kiblat hati kita kemana? Kita mengucapkan iyyaka na'bud. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah. Ketika bersedekah harus difoto-foto. Nggih napa mboten? Nggih. Nek haji sekali saja langsung Pak Haji, betul napa mboten? Seumur hidup, nggih. Tambahane haji Raden Fatah dan selanjutnya. Nggih napa mboten? Nggih. Bu Hajah, wonten Bu Hajah mriki. Istighfar. Nggih napa mboten? Inna lillahi wa inna ilaihi. Apa janji kita? Iyyaka na'bud. Kalau kita riak seperti itu, kita menyembah selain Allah. Kiblat hatinya enggak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenenge napa mboten? Bangga kalau sedekah nek akeh wong seneng. Kenapa? Dipuji. Kalau enggak hilang. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Adhkar di bab ikhlas di sana menjelaskan definisi-definisi ikhlas. Imam Nawawi rahimahullah taala salah satu yang beliau kutip dari ucapan para ulama, ikhlas salah satu definisi ikhlas yang indah adalah ketika kita bersama dan sendiri keadaan ibadah kita sami, podo, nek tanda riya, sum'ah dan yang lainnya, ketika bareng-bareng ono semangate sendirinya melempem, itu tanda ya kaya dhewe nggih napa mboten. Nek sendiri jarang ibadah nggih napa mboten, males nggih. Nek bareng-bareng semangat. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika Allah berfirman, ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Allah berfirman, ini adalah perjanjian di antaraku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan permohonan hambaku. Ketika kita mengatakan iyyaka nasta'in, hanya kepada kami mohon pertolongan, ditolong sama Allah. Kapan kita ditolong sama Allah Bapak Ibu sekalian? Iyyaka na'bud, mengaplikasikan iyyaka na'bud, kita mendapatkan hasil buahnya iyyaka nasta'in. Kemudian kita berdoa, memohon lagi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, selanjutnya waladhdallin, sampai akhir ayat ini Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini bagian hambaku, akan aku kabulkan permohonannya. Ini munajat, kiblat hati. Kemudian Bapak Ibu yang muliakan, di dalam Al-Qur'an, salah satu manfaat salat jikalau kiblat hatinya itu benar. Kiblat hatinya benar, maka kita akan mendapatkan manfaat salat yang begitu dahsyat, yaitu akhlak mulia. Allah berfirman di dalam surat Ankabut ayat 45. Allah SWT berfirman di dalam surat Ankabut, utlu ma uhiya ilaik, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kalau betul-betul kiblat
hati menuju Allah SWT dalam salat, khusyuk, benar-benar meminta ridha Allah, memahami isi kandungan yang kita baca, dan betul-betul mau mengaplikasikan perintah Allah, maka kiblat hati itu akan menghasilkan buah salat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahai Muhammad ayat-ayat yang telah diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'anul Karim. Wa aqimis salat, dan tunaikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Paham Bapak Ibu? Sekarang masih pada rebutan batasan tanah, nggih napa mboten? Banyak sekarang keluhan sekarang batasan rumah, ini batasan wonten, ditemboki, nggih napa mboten? Mungkin dipasang keran, nggih, lek di AM, mungkin ditemboki selahnya meneh, nggih napa mboten? Banyak sekali terjadi itu. Sawah-sawah yang bawah matolin terus, bahasa Bono Sobre matoli, paculi, kerowak terus, maune bengkong jadi lurus, istiqomah Pak Ustadz, istiqomah mlebu neraka, ngertos? Sing isor dipatoli terus ya, dipaculi, akhirnya sing dhuwur terkurangi terus. Nggih napa mboten? Salatnya bermanfaat atau tidak? Kiblat hatinya tidak menuju Allah, maka akhlak buruknya terus dusta terus menerus, menggunjing orang lain terus menerus. Ini yang terjadi. Kiblat hatinya tidak menuju Allah dalam salat, maka keluar dari salat tidak. Makanya di situ di dalam hadis Abu Dawud yang tadi kita sampaikan, keluar kecuali dapat 1/10-nya doang. Ada yang lebih baik dapat 1/9-nya, ada lebih baik dapat 8 dan sampai setengahnya. Nggak ada yang mampu mendapatkan sempurna kecuali para nabi dan rasul dan hamba-hamba Allah pilihan Allah. Inilah tentang kiblat salat. Maka di situ kita tutup dengan keadaan terakhir kiblat salat, yaitu keadaan Rasulullah SAW dalam salat, para sahabat dan salaf. Nabi Muhammad SAW ketika salat, Bapak Ibu, jangan tanya. Dalam hadis Bukhari, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan ketika ditanya oleh para sahabat tentang sholatnya Nabi Muhammad SAW, Aisyah mengatakan sholatnya 4 rakaat salam dan kemudian witir. Gini apa badan? Tapi apa yang diucapkan oleh ibunda kita, la tas'alu an husnihinna wa tulihin. Jangan tanya tentang keindahan sholat Rasulullah dan panjangnya. Subhanallah. Itu kiblat apa Bapak Ibu sekalian? Kiblat hati. Kiblat hati menuju Allah SWT. Begitu khusyuk Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat menjelaskan tentang salat Nabi Muhammad SAW dalam salat tarawih, dalam salat malam di bulan Ramadan. Itu 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Ali Imran dan suratun Nisa. 3 surat terpanjang dalam Al-Quranul Karim 1 rakaat. Dan Nabi Muhammad SAW hadis itu menjelaskan bahwa setiap lewat hadis rahmat tentang tentang ayat yang menunjukkan karunia Allah dan surga, selalu berdoa memohon surga dan rahmat Allah. Jadi enggak loncat seperti kita, pelan, memohon kepada Allah panjang. Ketika melewati ayat azab, Rasulullah berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah. Bayangkan 3 surat yang panjang itu dengan begitu cara membacanya. Berapa menit? 1 jam. Ngene apa mboten? Salat niki teng Masjid Zahra nggih. Pak Ustadz, jam 8 tutup nggih. Asale saking Wonosobo. Asale wis bengi. Asale gak dodolan. Asale iki capek mau wis kerja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggih napa mboten? Ora nggih, alhamdulillah. Fatimah Zahra rampung jam pinten? Jam 10:30. Nek traweh belum pernah. Ternyata jam 8 juga sudah rampung nggih. Subhanallah. Ini keadaan kita. Karena kiblatnya sudah beda. Nggih napa mboten? Kiblatnya gak dodolan, kiblatnya plegel mau awan luru duit. Nggih, kiblatnya itu bukan kiblatnya Allah. Makanya berbeda kualitasnya jauh.
bainahuma baunun syasi'. Ada perbedaan yang sangat jauh langit dan bumi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, keadaan yang sangat terkenal dalam sejarah ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Apa yang terjadi? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, inna abi rajulun bakka." Sesungguhnya, sungguh ayahku ini orang yang suka nangis, suka nangis, ngertos nangis napa mboten. Mata kita karena jarang menangis, orang ngerti nangis nggih. Ngertine cah bayi, nek lagi lapar owek-owek nggih nggak? Sekarang mata kita kemana? Mata penuh dosa sehingga tidak bisa meneteskan air mata. Televisi, sinetron, nggih. Apa yang terjadi? Kiblat kita bukan Allah, kiblat kita dunia. Maka Nabi di sini ibunda kita menjelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang suka nangis. Tidak ingin nangisnya ayahnya itu diketahui oleh orang lain sehingga keikhlasan ayahnya itu terjaga. Bayangkan, ibunda kita begitu indah, tapi Rasulullah SAW mengatakan kamu itu seperti wanita-wanita pada zaman Yusuf. Maksudnya ini keadaan yang penting. Abu Bakar tetap disuruh sholat, maka Abu Bakar jadi imam. Sholatnya Abu Bakar banyak nangis, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kiblatnya Allah. Mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Kita heran, Al-Quranul Karim di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan yang lainnya, mereka menjelaskan tata cara belajar Quran pripun ya. Nek salaf kok bisa sedetail itu membahas Al-Quran, dan kemudian ketika membaca khusyuk, dunia terlewatkan. Kita tidak heran Bapak Ibu sekalian, ini kisah akhir ini akan kita tutupkan di kajian kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafatnya pripun? Ada ya, pasti kenal semua nggih. Umar bin Khattab wafatnya pripun? Cara wafatnya pripun? Dibunuh sinten? Abu Lu'lu' Al-Majusi. Betul. Salat napa? Zuhur napa maghrib? Salat subuh. Dengan cara gimana? Pisau yang langsung mempunyai banyak tajamnya. Pisaunya dipegang itu ke arah itu bisa mencabik-cabik. Tahukah Bapak Ibu sekalian salatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Langsung ngedek. Bapak Ibu lihat Indonesia waktu gempa di NTB nggih. Gini apa mboten? Ada video salat pada Melayu kafe nggih. Karena kiblatnya duniawi kita itu. Umar bin Khattab dicabik-cabik seperti itu, tidak terasa, berlumuran darah, tidak bergerak. Tetap sholat dan berzikir, lupa dengan cabikan pisau. Paham? Ini yang membedakan kita. Ini yang membedakan kita di dalam sholat dengan mereka. Kalau kita kiblatnya bukan Allah, jauh dari Allah SWT, lalai. Dunia terus, Allah untuk menjadi sampingan. Kalau bisa untuk buntute, nggih. Kalau bisa untuk paling belakang. Ya napa mboten? Salat Allah. Tanggung teman yo. Engko dhisik urung komat yo. Sedih lho lah. Nggih napa mboten? Salat cepet-cepet bar kuwi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung lega, metu langsung melayu. Nggih napa mboten? Salat untuk apa? Sampingan, bukan inti. Betul nggih? Kiblat kita begitu. Umar bin Khattab sampai berlumuran darah. Tidak terasa kalau dia dibunuh sama Abu Lu'lu' Al-Majusi. Beliau luka parah tidak terasa. Dan kemudian sampai mau dikejar oleh sahabat dibiarkan. Dan bahkan sampai melengkapi sholatnya sampai selesai. Allahu Akbar. Paham? Ini sahabat-sahabat kisah Bapak Ibu sekalian seperti Tufail Ad-Dawsi dan yang lainnya. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, ada salah satu sahabat ditangkap di kota Makkah Al-Mukarramah dan mengatakan, para Quraisy mengatakan, maukah engkau ini tempatmu adalah Nabi Muhammad?
Maukah tempat kamu ini sekarang adalah Muhammad dan kemudian kamu selamat dengan keluargamu dan semuanya? Maksudnya kamu sebab, ayo kita tangkap Nabi Muhammad, habis itu kamu selamat dengan anak istrimu, kamu kami jaga, kami pastikan selamat semua. Kata tidak mau, sedikitpun Rasulullah tidak boleh tergores oleh apapun. Saya siap mati Bapak Ibu, silahkan bunuh saya ketika sholat. Maka sahabat ini sholat 2 rakaat. Kemudian dicapik-capik biasa saja, nggak terasa sakit. Kiblatnya di mana Bapak Ibu? Kiblat hati kepada Allah. Dan banyak sekali kisah-kisah yang dahsyat. Intinya adalah kita kembali ke cara belajar Al-Quranul Karim. Apa rahasianya? Umar bin Khattab anhu dan sahabat-sahabat menjelaskan, kami belajar satu ayat, bacaannya, artinya, tafsirnya, dan amalannya. Sehingga kita belajar Al-Quran itu per ayat bacaannya, isi kandungannya, dan amalnya langsung. Maka di zaman sahabat kalau sudah hafal surat Al-Baqarah itu dijunjung tinggi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Hafal ayatnya, bacaannya bagus, tafsirnya ngerti, hukumnya tahu, diamalkan. Itu sehingga sholatnya berkualitas. Sekarang rak hafal, moco rak dong. Sinten sing bisa tak kasih hadiah khusus dan tidak main-main. Enggak main-main. Sebutkan makharijul huruf dari huruf alif sampai ya. Wonten sing dong. Alif makhrajnya ini ajid qatim bakat. Huruf syiddah. Dan kemudian ada syiddah. Ada yang tahu lagi? Sebutkan minimal 5 sifat, paling banyak 7 per huruf. Wonten dong? Radong. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miskin apa mboten miskin? Miskin sekali. Ini bacaan Quran radong. Ini hadiahnya gak main-main, betulan. Mboten wonten sing ngacung tangan, ya Allah mbok yo ono sing ngacung tangan yo. Siji ngono sama ngongkau ya. Ora ono sing ngacung meneh. Masya Allah ora ono yo. Untuk umroh bisa. Ora ono juga. Jarine pengen ke tanah suci. Ra gelem ya wis, mancen ra gelem ya wis piye meneh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang muliakan. Kita tutupkan kajian kita ini. Inilah hikmah dari sholat kita. Kiblat kita bukan hanya fisik, tapi butuh hati. Tetapi untuk mendalami fisik lagi, untuk hati, apa gerakan sholat, maknanya, kemudian hikmah, bacaan-bacaannya, kemudian bacaan Al-Quranul Karim, agar kita betul-betul menyembah Allah dengan baik, tentunya ditambah dengan syariat Islam, sehingga halalnya dilakukan, haramnya ditinggalkan, dan kita mampu bersabar atas ujian-ujian Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.